Hai semuanya. Jumpa lagi bareng Ara di sini. Kali ini Ara akan bawain alur cerita film Better the Heaven versi novelnya ya. Dikarenakan Ara sudah putus kontrak dengan channel sebelumnya, jadi Ara akan kembangin channel Ara sendiri. Semoga sobat pecinta film Donghua semua terhibur dan mohon supportnya dengan cara subscribe, like dan komennya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan bergegas menuju bintang lokasi tiga bersaudara Tu. Dan tak lama setelah dia pergi, bala bantuan Taisu datang seperti yang diharapkan. Namun mereka mendapati bahwa bintang besar ini sudah kosong tanpa manusia. Sementara itu di aula utama yang besar, sesosok prajurit Taisu datang melaporkan. Lapor kepada Yang Mulia kedua, Master Su mengirim mantan Raja Sukian Taiyi untuk datang membantu. Putri ketiganya juga akan tiba. Di aula utama besar, prajurit itu membungkuk saat menghadap sesosok yang duduk di kursi singgasana. Hal yang bodoh bahwa Master Su mengirim mereka berdua untuk melakukannya. Untuk apa Master Su menyuruh mereka? Mereka semua idiot. Yang Mulia ini saja sudah cukup untuk di sini. Di balik tirai peta bintang, sosok yang sedang duduk itu mengenakan jubah putih dan selendang rambut. Dia terlihat sangat malas. Meskipun nada bicaranya sedikit sombong, tetapi operasi disensi ini tampak memberikannya modal arogan. Dia adalah garda depan setelah Taisu menginvasi Sensi. Kemenangan atau kekalahan tentu saja bergantung padanya. Setelah mengalahkan kehampaan di Laut Barat, pangeran kedua ini telah memenuhi targetnya. Sehingga Tuan Su sangat memanjakannya, dan dapat dikatakan bahwa dia adalah pahlawan terbesar Taisu saat ini. Hanya saja dia benar-benar tidak mengerti mengapa Tuan Su mengirim Sukian Taiyi serta putri ketiga. Hal itu membuatnya sedikit tidak senang. Lalu kapan mereka akan tiba? Pangeran kedua itu berkata dengan dingin. Namun sebelum prajurit itu bisa menjawab, sebuah suara yang dipenuhi tekanan tiba-tiba saja terdengar. Swan King, kamu sungguh agung. Kenapa menurutmu ayahmu juga menjadi beban sekarang? Setelah suara itu terdengar, tekanan yang sangat kuat langsung menguncinya. Tanpa menunggu pangeran kedua yang ternyata bernama Swan King itu berbicara, sesosok tiba-tiba muncul dan mencengkeram lehernya dengan kuat. Dan sosok ini tak lain adalah Sukian Taiyi yang baru saja tiba. Karena aku bisa memberimu kehidupan, aku juga bisa mengambil hidupmu sekarang, ucap Sukian Taiyi. Wajah Swan King memerah, tetapi tidak ada rasa takut di matanya, dan matanya masih acuh tak acuh. Oh, wahai ayahku yang baik, jika kamu memiliki kemampuan, ayo bunuhlah aku. Apakah kamu berani melakukannya? Hahaha. Swan King tidak takut sama sekali. Dia berteriak marah kepada ayahnya. Sorot matanya seperti serigala lapar yang sebulan tidak makan. Bahkan ketika lehernya dicekik dengan erat, dia masih membuka mulutnya untuk tertawa sinis. Tangan Sukian Taiyi yang memegang lehernya pun mengguncangnya dengan keras, membantingnya ke lantai hingga membuatnya mengeluarkan seteguk darah segar. Hanya Dewa Doblaka sebenarnya begitu sombong. Kamu bahkan belum mencapai keabadian Kaisar. Siapa yang menurutmu bodoh? Ucap Sukian Taiyi setelah melemparkannya ke tanah. Dengan berani begitu mendominasi seperti ini, selain Sukian Taiyi, mungkin hanya Tuan Su dengan status yang lebih tinggi yang berani melakukannya. Tetapi dapat dikirim sebagai garda depan invasi Taisu ke Sensi, sudah cukup untuk melihat seberapa besar Tuan Su menganggap penting pangeran kedua yang bernama Swan King ini. Oleh karena itu meskipun Sukian Taiyi sangat marah, namun pada akhirnya dia tetap tidak berani melakukan hal yang keterlaluan, apalagi membunuhnya. Jadi kenapa meskipun aku di ranah Dewa Dou, keabadian Kaisar ya? Selama aku mau, aku bisa melakukannya kapan saja. Tetapi bagaimana dengan ayah? Seumur hidupmu kamu masih di tingkat kelima keabadian Dewa. Mengapa? Apakah karena ayah tidak bisa menerobos? Pantas saja ayah digantikan oleh Tuan Su. Sekarang ayah harus menjaga dirimu sendiri. Bagaimanapun juga, kamu adalah orang yang dulunya Raja Taisu. Dikirim ke garis depan, aku khawatir itu akan membawamu pada kematian yang begitu cepat. Swan King yang jatuh ke tanah tidak berhenti di situ. Dia terus mengoceh dan mengucapkan kata-kata yang paling menyentuh hati Sukian Taiyi. Cukup, King Swan, aku ayahmu. Jangan lupakan ini. Sukian Taiyi sangat marah dan mengepalkan tinjunya. Saat ini dia memancarkan niat membunuh yang kuat. Lagi pula dengan kekuatannya, sangat mudah untuk menghancurkan Dewa Dou sampai mati. Hahaha, ayah, kata yang aneh. Untuk bertahan hidup,
Ketika kamu menyerahkanku kepada Tuan Su, putramu sudah mati. Tahukah kamu apa yang dilakukan orang gila itu kepada kami? Dan bagaimana itu menyiksa kami? Tentu saja kamu tidak tahu. Untuk menjalani kehidupanmu yang tercela, kamu diam-diam memberikan anakmu sendiri, bahkan istrimu. Kata-kata Swan King seperti pisau yang menusuk hati Su Qiantai, mengaduk-aduknya hingga tidak jelas bentuknya. Aku bilang cukup. Sudah, berhentilah berbicara. Kali ini kemarahan Su Qiantai secara langsung menyebabkan Swan King mengeluarkan darah segar dari semua lubang di tubuhnya. Bagian putih matanya berputar, dan dia jatuh pingsan. Su Qiantai juga sangat lemah. Dia terhuyung dan duduk di kursi yang seharusnya menjadi milik Swan King, merasakan sakit kepala dan menggosok pelipisnya. Dilihat dari perkataan Swan King, Su Qiantai tidak hanya kehilangan posisinya sebagai Raja Taisu, namun turun tahtanya juga menyebabkan istri dan anak-anaknya terpisah. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Ada seorang wanita jangkung di sampingnya, tapi dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Maaf Suyu, kakak keduamu benar. Aku menjalani kehidupan yang tercela. Jadi kamu juga. Su Qiantai tidak melanjutkan pembicaraannya. Su Qiantai memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Wajahnya terlihat garang dan sangat tidak nyaman. Karena masalah kekuatan, dia berakhir seperti ini. Suyu yang berada di samping Su Qiantai berusaha menghibur. Ayah, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Meskipun kita semua menderita ketidakadilan, setidaknya kita masih hidup kan? Ucap Suyu berusaha mencairkan suasana membara itu. Hidup? Apakah kita benar-benar hidup sekarang? Jangan khawatir Suyu. Ayah pasti bisa menembus ke tingkat ke-6. Saat itu, aku akan mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Dan ayah akan membayar kembali 100 kali lipat dari apa yang kita alami. Ucap Su Qiantai, matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dia berteriak dengan suara rendah. Penampilannya yang ganas, seperti setan yang berbisik. Ayah, saudara kedua. Tidak apa-apa, dia hanya pingsan dan tidak akan mati. Ucap Su Qiantai. Oh, Su Qiantai melihat peta bintang di depannya. Tata letak situasi pertempuran sangat rumit. Kemudian dia bertanya kepada Suyu. Suyu, apakah kamu mengerti? Tidak ayah, Suyu menjawab dengan cepat. Ya, sepertinya otak kakak keduamu bagus, tapi emosinya terlalu meledak-ledak. Kakak kedua, bukankah ini terserah padamu? Suyu menimpali perkataan ayahnya. Pada saat ini, Sin diperlihatkan di kehampaan Laut Timur. 50.000 keabadian dewa abadi dari dunia kuno abadi dan dari dunia iblis bergabung dalam pertempuran. Menyebar dalam bentuk kipas, Xiaoyan meneruskan perintah melalui Silip Giok dan mulai bergerak menuju langit berbintang tempat ketiga Tu bersaudara berada. Saat ini, berita itu belum jelas. Apakah ketiga bersaudara itu akan selalu bersama atau akan bertarung secara terpisah? Dilihat dari informasi yang kuterima sebelumnya, mereka akan bertarung secara terpisah. Dan mereka sepertinya tidak berkumpul bersama di waktu biasa. Namun aku tidak dapat menjamin bahwa informasi yang aku peroleh akurat. Dalam pertempuran yang kacau, kamu hanya dapat melindungi dirimu sendiri semaksimal mungkin. Selain itu, tidak ada yang bisa aku lakukan. Ucap Xiao Yueli. Tidak masalah, beritanya akan segera datang. Ucap Xiaoyan, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Saat ini lebih dari 100 dari mereka sedang menaiki kompas. Kompas itu sendiri adalah hadiah dari Yuyan. Adapun semua orang di tim Fearless, mereka mengenakan baju besi dan juga dapat menahan tekanan kehampaan. Operasi yang diatur Xiaoyan tersebar berbentuk kipas. Ini adalah cara tercepat untuk mengumpulkan informasi medan perang. Saat kompas mengarah ke bidang bintang tempat ketiga Tu bersaudara berada, Xiaoyan akhirnya mendapatkan berita yang dikirim dari Silip Giok. Ternyata nama ketiga Tu bersaudara ini adalah Tuya, Tu Seng, dan Tuyan. Ketiganya hanya akan berkumpul bersama ketika mereka menghadapi musuh yang kuat. Ini adalah sebuah peluang kita. Jika kita dapat menemukan masing-masing lokasinya yang lebih akurat, kita bisa bertindak secara terpisah dan mencegah ketiganya bergabung. Xiaoyan melepaskan apa yang dia butuhkan, dan 50.000 keabadian dewa abadi dapat membentuk jaringan yang cukup kuat, sehingga kecepatan pengumpulan informasi 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Namun pada saat ini terdengar suara teredam dari atas kompas terbang. Pada saat yang sama di kehampaan gelap di depannya, kapal Dewa Void Taisu yang sangat besar perlahan muncul. Domain Void kegelapan, kunci. Sebuah suara tiba-tiba terdengar.
Saat berikutnya, cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Itu terjalin bersama dan membentuk sebuah sangkar yang menjebak kompas terbang tempat Xiaoyan berada. Kekuatan yang tiba-tiba muncul sangat menarik. Sekarang biarkan aku melihat apakah kalian bisa melarikan diri. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.